Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita sekarang sudah sampai pada materi apa itu? Grids Common Divisors ya. Oke, Grids Common Divisors. Apa ini artinya? Berarti pembagi ya. Pembagi bersama terbesar ya. Oke, terbesar ya. Terbesar ya. Kalau biasanya kita kenal ini dengan nama apa? FPB ya. Oke. FPB. Oke, jadi pada perkuliahan kali ini kita akan bahas tentang apa FPB ya. Padahal FPB ini sudah kita tahu ya sejak dulu zaman SD ya. Oke, zaman SMP ada dan zaman SMA sudah tidak ada. Oke, jadi di sini kita akan pelajari lagi apa itu FPB ya. Oke, jadi di sini pada perkuliahan ini kita akan bahas. Oke, yang pertama jelas apa itu FPB ya. Oke. Terus dari sini nanti kita akan dapat apa pengertian dari prima relatif. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, yang akan kita bahas apa? Algoritma Euclid ya. Oke. Jadi algoritma Euclid ini adalah teknik ya, teknik pencarian FPB dua buah bilangan ya. Yang menurut saya ini apa? Sangat ampuh ya dan beda ya. Beda dari teknik-teknik yang sudah kita kenal sejak zaman SD dulu ya. Sejak zaman SD, SMP ya. Oke, jadi ini tekniknya beda ya, keren ya. Oke. Jadi untuk membahas algoritma Euclid ini nanti sebelum itu kita butuh ini ya. Algoritma pembagian, baru setelah itu kita ke algoritma Euclid. Oke. Tanpa basa-basi lagi kita lanjutkan ya. Oke, jadi ini definisi dari Grids Common Divisors. Oke, yang pertama apa? Kita diberikan bilangan bulat A dan B ya. Oke, diberikan bilangan bulat A dan B. Terus apa katanya? Bilangan bulat G ya. Oke. Disebut Grids Common Divisors dari A dan B ya. Atau disebut FPB dari A dan B ya. Jadi nanti kalau udah kita ketemu G itu apa? Siapa? Kita lambangkan sebagai ini ya. Jadi G-nya itu nanti ditulis kurung A, B ya. Oke. Kita tuliskan begini ya. Kapan G itu kita sebut begini ya? Jika memenuhi dua kondisi ini ya. Oke, yang pertama apa? G itu membagi A dan G itu membagi B ya. Oke, dalam hal ini apa? Ini berarti mengatakan apa? Secara tidak langsung mengatakan apa? G faktor bersama ya. Oke. Faktor atau pembagi ya. Pembagi bersama dari A dan B ya. Oke, terus yang ini yang kedua apa? Jika ada G lain ya, oke. Kita lambangkan di sini G aksen ya. Jika ada G lain yang membagi A dan juga membagi B, artinya apa? Jika ada G lain yang membagi A dan B, artinya jika ada faktor bersama yang lain dari A dan B, maka faktor itu harus kurang dari atau sama dengan G yang tadi ya. Oke. Seperti inilah di sini bahasa terbesarnya muncul ya. Terbesar ya. Oke. Jadi G itu terbesar ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu definisinya ya. Oke. Oke, dengan kata lain kita punya apa? G itu pembagi bersama dari apa? Grids Common Divisors dari A dan B. Jika G itu adalah maksimal ya, okay? Maksimal dari himpunan apa? Semua bilangan bulat ya. Semua bilangan bulat N ya yang membagi A dan membagi B ya. Jadi secara tidak langsung definisi yang atas itu bisa kita persimpel jadi seperti ini ya.
Oke, saya kira cukup jelas ya sampai di sini. Oke. Oke, selanjutnya apa? Oke, ini ada catatan di sini. Ada catatan. Apa katanya? FVB dari A dan B itu sama aja dengan FVB dari B dan A. Oke, jelas ya. FVB dari A dan B sama dengan FVB dari B dan A. Dan akan sama juga dengan FVB dari negatif A dan B ya. Oke. Dan tetap sama juga dengan FVB dari negatif A dan negatif B ya. Oke. Jadi dari sini ya, dari not yang ini ya, dari tinjauan yang ini. Oke. Kita bisa asumsikan ya untuk mencari FVB itu ya udah asumsikan aja A dan B-nya itu bilangan asli kan begitu. Nah, terus yang kedua ya kita ini ya, kita perlu mendefinisikan ini ya, bahwa FVB dari 0 dan 0 itu 0 ya. Loh, kenapa harus didefinisikan ya? Karena kita tahu ya, kalau 0 dan 0 berarti pembagi bersamanya siapa? Ya siapa saja ya. Karena kemarin kita sudah tahu bahwa apa? Untuk setiap bilangan bulat n ya, oke. Kita tahu apa? N itu pasti membagi 0 ya. Oke, jadi kalau ini nggak didefinisikan, liar sekali sih 00 ini ya. Wah, bisa jadi nggak ada ini FVB ya. Jadi biar ada kita definisikannya. FVB dan 0 itu kita definisikan 0 ya. Oke, sampai di sini saya rasa cukup jelas ya. Oke, next. Oke, kita nostalgia dulu ya sama ini ya. Sama masa-masa SD, SMP dulu ya. Oke, yang pertama, kita ditanya apa? FVB dari 48 dan 90 ya. Kalau kita pakai cara yang klasik, gimana? Zaman SD dulu, kita faktorisasi prima ya, 48 ya. Berarti berapa itu? 16 kali 3 kan gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan apa? 2 pangkat 4 ya, kali 3 kan gitu ya. Terus kita punya apa juga yang kalau yang 90 berarti ini gampangnya 9 kali 10 kan gitu ya. Di 9 itu 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 kali 10 itu 2 kali 5 ya. Oke. Berarti FVB 48 dan ini ya. 48 dan 90. Kalau kita pakai cara dulu. Berarti apa? Kalau FVB itu gimana? Cari yang sama ya. Nah, nanti ambil yang paling kecil. Oke, di sini sama-sama punya faktor 2 ya. Nah, tapi di sini 2 yang ini yang paling kecil ya, yang bawah. Oke, kita tandai dulu. Ini yang paling kecil ya. Oke. Jadi kita tuliskan ini 2 ya. Terus kalikan dengan yang sama lagi mana? 3 ya. Oke, ini 3 kuadrat, ini 3. Jadi yang paling kecil adalah yang 3 yang ini. Ini kalikan 3 ya. Sehingga kita punya FVB-nya berarti ya 2 kali 3 berarti 6 ya. Oke. Wah, berarti ini tipe ya. Ini salah ketik ini ya. Kita ganti dulu. Kita hapus ini satunya. Oke. Next. Next yang kedua. Yang kedua kita punya apa? 24 ya. 24 itu berarti 8 kali 3 ya. Oke. Dan 8 kali 3 itu 2 pangkat 3 kali 3 ya. Oke. Terus 40 itu berapa? Oke. Ini bisa kita tulis ya. 4 kali 10 gitu ya. 4 itu 2 kuadrat ya. Kali 10 itu 2 kali 5 ya. Oke, dan ini sama dengan apa? 2 pangkat 3 kali 5. Jadi FVB-nya FVB dari 24. Oke. Dan 40 itu apa? Cari yang sama ya. Oke, yang sama ini ya. Oke, sama-sama punya 2 pangkat 3. Oke. Karena sudah sama, ya udah kita ambil salah satunya aja ya. Misal saya ambil yang ini. Oke, ini sama dengan 2 pangkat 3.
Setelah itu nggak ada yang sama lagi ya. Berarti cukup, berarti itu sama dengan 8 ya. Oke, silakan dicoba untuk yang nomor 3 dan nomor 4 untuk mengingat kembali ya. Oke, jadi kalau untuk yang kecil-kecil mungkin masih ini ya, masih gampang gitu ya. Kalau udah 3 angka gini ya, sudah mulai ini ya, yang mau faktorisasi kan gitu. Apalagi ini 4 angka ya, 5 angka, atau malah nggak jelas bilangannya. Gimana caranya? Kita akan bahas itu di materi selanjutnya ya. Oke, saya kira cukup jelas. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi setelah kita tahu apa itu FEB, maka akan muncul istilah baru ya, yaitu apa? Prima relatif. Jadi apa itu prima relatif? Jadi katanya diberikan dulu bilangan bulat A dan B ya. Oke. Kita sebut A dan B itu prima relatif. Oke, jika dan hanya jika FEB-nya 1 ya. Oke. FEB-nya 1. Jadi bedakan prima relatif sama prima ya. Jadi kalau prima relatif itu melibatkan lebih dari satu bilangan ya. Nah, tapi kalau prima saja itu hanya membahas satu bilangan saja ya. Kalau ini lebih dari satu bilangan. Nah, ini yang contoh yang 2 bilangan ya. Oke, saya kira cukup jelas. Kita cek. Oke. Nah, ini contohnya apa? 7 dan 11 prima relatif ya. Oke, karena FEB-nya 1 ya. Terus sama 5 sama min 12 juga prima relatif ya, karena FEB-nya 1. Terus 8 dan 15 tidak prima relatif. Apakah ini benar ya? Oke. Berarti ini salah ya. Karena ini FEB-nya 1 ya. Oke, berarti saya perlu ini ya. Saya perlu ralat lagi. Oke, berarti kita hapus notnya. Oke. Oke, berarti ini is. Oke, berarti prima relatif ya. Oke, gampang ya. Oke. Dan tentang prima relatif ini kita simpan dulu ya. Ini akan kita pakai nanti ya di pembahasan nanti ya nanti. Oke. Ini sangat kelihatannya sepele ya, tapi ini akan sangat berguna sekali nanti. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita sudah masuk sama apa itu algoritma pembagian ya. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita di sini akan mempelajari apa? Teknik ya menemukan FEB ya dengan cara yang cukup ampuh ya, yang kita sebut dengan algoritma Euclid ya. Tapi untuk tahu algoritma Euclid itu kita butuh algoritma pembagian dulu. Oke, apa itu algoritma pembagian? Kita tuangkan dalam teorema 2.1 ini. Jadi diberikan bilangan bulat A dan B ya. Maka apa katanya? B itu bisa dituliskan secara tunggal, oke? Sebagai B kali A kalikan Q. B sama dengan A kalikan Q tambah R ya. Di mana Q dan R-nya itu bulat ya. Dan R-nya itu spesial ya. R-nya spesial yaitu perhatikan. R-nya harus besar sama dengan 0 ya. Artinya R-nya itu non negatif ya. Seperti ini, non negatif ya. Non negatif. Nah, dan nilainya juga harus kurang dari A yang tadi ya, oke. Kita kasih harga mutlak di sini karena hanya bulat ya. Jadi selanjutnya bisa kita biar gampang kita anggap aja A dan B-nya asli gitu ya. Jadi nanti kalau asli berarti nggak perlu harga mutlak. Oke, jadi ini yang disebut algoritma pembagian. Oke, kalau kita sudah temukan penulisan ini ya, B sama dengan AQ plus R ya, maka selanjutnya ada nama spesial ya untuk R ya. Jadi R itu kita sebut sisa ya, sisa dari B ketika dibagi oleh A, atau sisa pembagian B oleh A ya. Jadi R ini sisa ya. Oke, jadi dan masalah sisa ini nanti
akan kita bahas mendalam ya di pertemuan nanti ya. Oke, saya kira cukup jelas. Oke. Oke, di sini kita punya apa? Di sini kita punya contohnya ya. Nah, kalau B-nya 7, A-nya 2, kita punya apa? 7 itu sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Loh, mungkin ada pertanyaan loh. Kan nggak harus seperti ini ya. Kan bisa saja kita tulis apa? 7 itu sama dengan apa? 2 kali 2 tambah 3 kan gitu. Loh, berarti nggak tunggal dong penulisannya kan begitu ya. Oke, padahal tadi teoremanya mengatakan apa? Penulisannya tunggal gitu ya. Berarti apakah, tapi ingat tadi R-nya ada syaratnya ya. 1 itu ada syaratnya ya. Apakah benar 1 itu non negatif? Oke, benar ya. Dan kurang dari A, kurang dari A ya, kurang dari 2. Dan ini ya. Berarti emang ini yang dimaksud ya. Kalau ini gimana? Apakah benar ya 3 itu non negatif? Benar ya. Tapi apakah kurang dari 2 ya? Jadi ini yang jadi masalah ya. Ini yang jadi masalah. Jadi bukan ini yang kita maksud ya. Bukan yang seperti ini yang kita maksud ya. Ini masalah ini, gak jelas ya. Padahal 3 itu lebih dari 2 ya. Oke. Jadi penulisannya tunggal ya, gak akan bisa ditemukan penulisan yang lain, pasti cuma ini doang. Selanjutnya ya, kalau B-nya 12, A-nya min 3, maka kita tulis apa? Oke, ini tipe lagi ya. Nggak ada minnya, kenapa ada min di sini? Oke. Berarti 12 itu sama dengan apa? Min 3 kali min 4 atau negatif 4 ya. Oke. Tambah 0 ya. Oke. Berarti sekarang cek ya apakah benar 0 itu kurang lebih besar sama dengan 0? Iya. Artinya 0 itu non negatif ya benar. Apakah kurang dari harga mutlak min 3 yaitu 3? Oh iya benar ya. Berarti ini sisanya. Oke. Dan saat sisanya 0 maka ini akan kembali ke bahasan yang semula ya. Yaitu keterbagian. Oke, kalau B-nya 4, kalau B-nya min 10, A-nya 4, gimana? Nah, susah lagi toh. Berarti ini latihan ya, oke. Gampang ya, gampang sama aja dengan yang tadi. Terus kalau B-nya min 15, A-nya min 6, gimana algoritma pembagiannya? Oke, kita tinggalkan untuk latihannya. Oke. Nah, ini yang kita sebut algoritma Euclid ya. Oke, kita sudah masuk pada ini ya. Teorema yang akan mengacu ke algoritma. Oke, apa katanya? Kalau saya punya bilangan asli A dan B, oke, kita langsung katakan keduanya asli, karena tadi kan kita sudah tahu ya, kalau bicara FVB, mau negatif, nah tetap aja kita bisa pandang sebagai bilangan asli ya, karena nanti ya harus ini, FVB-nya kan nanti bisa dilihat sebagai yang asli kan itu. Oke, berarti kalau saya punya bilangan asli A dan B ya, kita diberikan bilangan asli A dan B, jika R itu sisa dari B ketika dibagi oleh A, artinya R itu sisa pembagian B oleh A ya, maka kita punya ini ya, FVB dari B dan A ya, itu sama saja dengan FVB dari A dan R ya. Oke, sampai di sini apakah ini cukup menarik ya? Oke, mungkin kita coba. Oke. Misal tadi kita punya apa misal kita ditanya apa? Berapakah FVB 1 2 3 4 5 misal gitu ya. Oke. Berapa FVB-nya ya? Oke. Sekarang kita akan coba terapkan ini ya. Jadi ini apa? Berarti kita harus nyari apa? Sisa pembagian B oleh A ya. Oke, berarti kita terus dulu. 1 2 3 itu 4 ke 5 kali berapa tambah berapa kan gitu. Oke, berarti jelas ini kali 2 ya. Tambah piro 33 ya. Oke. Berarti ini sama aja FVB dari siapa? Oke, kita ganti FVB dari
45 dan 33 ya. Oke. Dan FEB dari 45 dan 33 ini bisa kita lakukan cari ini ya. Cari kayak tadi, ini kan sudah kecil ya. Ini bisa kita cari manual kayak tadi atau kita lanjutkan ya. Ini kita ini ya. Replace ya. Ini A, ini B-nya, ini A kan. Ini A-nya kan bisa ya. Berarti ini 45 sama dengan 33 kali berapa tambah berapa kan itu. Berarti kali 1 ya. Tambah 12 ya. Oke. Berarti ini akan sama dengan apa? Akan sama dengan FEB dari 33 dan 12. Semakin mengecil ya. Dari sini mungkin sudah mulai bisa ya diidentifikasi ya. 33 itu kan 3 kali 11. Ini 3 kali 4 ya. Berarti sama-sama punya 3 dan nggak punya yang lain ya. Berarti ini nanti FEB-nya 3 kan begitu ya. 3 ya. Jadi FEB dari 123 dan 45 itu 3. Jadi itu maksud dari teorema ini. Saya kira udah ya. Buktinya bisa kita bahas nanti di kelas ya. Terus tadi saya juga tinggalkan bukti yang ini ya, aritmatika pembagian, nanti kita bahas di kelas juga. Selanjutnya kita punya apa? Buktinya kita skip. Dan ini yang disebut apa? Algoritma pembagian. Apa algoritma Euclid ya? Prosedurnya begini ya. Jadi sama ya, diberikan bulat-bulat A dan B ya. Jika ini saya lihat ya, jika B itu sama dengan AQ1 plus R1 ya, dengan R1 itu ini ya, di non negatif kurang dari A. Karena ini saya tulis bulat, berarti ini saya perlu kasih mutlak ya. Seterusnya A itu sama dengan berarti kita lanjutkan ya, seperti yang tadi ya, ilustrasinya seperti yang tadi, kita lanjutkan ya. Lanjutkan, belum tahu, kita lanjutkan kan itu ya, sampai terus mengecil ya. Lanjutkan, A itu sama dengan berarti ini sekarang kita cek apa, sisa pembagian A oleh R1 ya, dan itu kita dapat R2 ya. Berarti R1 Q2 plus R2 ya. R2-nya non negatif kurang dari R1 ya. Terus seperti itu nanti pada akhirnya kita akan ketemu ini ya. Akan ketemu Rn-1 itu akan sama dengan Rn kali Qn plus 1 tambah 0 ya. Setelah ketemu kayak gini, maka kita simpulkan apa? Rn-nya itu adalah FPB dari A dan B. Jadi itu maksudnya ya. Bisa dipahami ya. Misal ini ya. Jadi kita terapkan di sini ya. Jadi FEB 15 dan 36 ya. Berarti kita tuliskan 36 itu sama dengan 15 kali 2 tambah 6. Belum 0, kita lanjutkan ya. Berarti ini turun ke sini ya. Ini ke sini dan 6-nya ke sini. Berarti 15 itu sama dengan siapa? 6 kali 2 tambah 3 ya. Belum 0 ya. Kita lanjutkan ya. Yang ini turun ya. Yang ini turun ya. 6 itu sama dengan apa? 3 kali 2 tambah 0. Sudah 0. Maka yang di sini kan posisinya sebagai FEB. Maka saya dapat FEB-nya adalah 3 ya. Saya kira cukup jelas. Dan silakan, kita punya 4 latihan ya. Silakan dikerjakan dengan algoritma Euclid untuk memperlancar Anda dalam menggunakan algoritma Euclid. Sekarang sekarang algoritma Euclid ini bisa kita visualisasikan ya dalam dalam geometri gitu ya. Misal nih, kita ditanyakan FEB dari 102 dan 30 ya. Berapa FEB-nya? Berarti kita bisa buat apa? Kita akan buat persegi ya dengan
panjang sisi 102 sama 30. Oke, jadi kita buat ini ya. Katakan lebarnya 30, ininya panjangnya 102. Oke, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah membuat persegi terbesar yang mungkin kita buat di persegi panjang ini ya. Oke, berapa persegi terbesar yang bisa kita buat? Oke, bisa kita buat apa? 30 kali 30 toh. Oke, berarti ini akan apa? Nah, ini masih belum, ini sudah persegi ya. Berarti ini urusannya sudah selesai. Berarti urusan kita tinggal yang ini ya. Tinggal yang sebelah sini ya. Berarti ini sudah selesai ya. Tinggal masalah yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini sisa 72 toh. Berarti 72 dan 30. Bisa kita buat persegi terbesar lagi yaitu 30-30. Masih bisa ya. Oke, di sini 30. Oke. Berarti ini sudah clear ya. Ini clear ya. Berarti ini yang belum ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sisa 42 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, masih bisa tuh 30. Oke, berarti ini ya clear, clear, clear. Ini yang belum clear ya. Oke. Dan sisa 12. Oke. Apakah bisa kita buat persegi 30 kali 30 lagi? Oh, jelas nggak bisa ya. Berarti berapa persegi terbesar yang bisa kita buat? Oke, benar ya. 12 kali 12 toh. Oke, berarti saya buat 12 kali 12. Oke. Kita lihat tersisa 18 toh. Masih belum persegi. Berarti kita buat lagi persegi terbesar yaitu persegi 12 12. Oke, kita dapat ini. Oke. Berarti sisa 6. Masih bisa kita bikin 12 12 lagi? Oh, jelas nggak bisa ya. Berarti berapa persegi terbesar yang bisa kita buat? Oke, 6 kali 6 ya. Oke. Dan kita dapat 6 kali 6. Oke. Dan ini 6 kali 6. Oke. Berarti persegi terbesar terkecil ya. Persegi terbesar yang bisa kita buat, tapi yang paling kecil itu adalah 6 ya. Maka 6 itu adalah nanti FVB ya. Jadi yang persegi ya, panjang sisi dari persegi terbesar yang paling kecil itu yang bisa kita buat itu adalah FVB-nya ya. Artinya apa? FVB dari 102 dan 30 adalah 6 ya. Jadi ini bisa kita visualisasikan seperti ini ya, algoritma Euclid yang tadi. Oke, coba kita ini ya. Berarti kita punya apa? Yang pertama 102 sama dengan 30 kali berapa tambah berapa ya. Oke, dari sini kelihatan ya, ada 3 persegi kecil ya, berarti kali 3 ya, sisanya 12 kan begitu. Oke, berarti sekarang urusannya 30 ya sama 12 ya. Berarti 30 itu 12 kali berapa tambah berapa ya. Di sini terlihat ada 2 persegi kecil ya, berarti kali 2 ya. Sisanya 6. Oke. Selanjutnya berarti tinggal 12 sama 6 ya. Berapa persegi terbesar yang bisa kita buat? 2 ya. Terus sisanya berapa? Nggak ada sisa lagi toh. Maka ini 0 ya. Dan kita tahu kata algoritma Euclid ini adalah FVB-nya ya. Oke. Jadi ini visualisasinya. Oke. Saya kira cukup jelas. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Silakan dicermati ya, didengarkan berulang-ulang ya, sampai paham ya. Nanti kalau sudah paham, kita tinggal bahas buktinya ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan dihimpun, nanti kita bahas di kelas ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.